Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Selina dan rekan saya Devi Kusumawardani. Di sini kami mengambil tentang obesitas. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia saat ini. Peningkatan konsumsi makanan tinggi kalori, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan tidak sehat membuat angka obesitas terus meningkat. Kami merasa tertarik untuk mengangkat isu ini karena obesitas sering kali tidak disadari sejak dini. Padahal bisa menimbulkan banyak penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat membantu memprediksi tingkat obesitas seseorang hanya berdasarkan data pribadi dan gaya hidup. Tujuan kami adalah membuat model prediksi yang akurat, mudah dipahami, dan bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat. Manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai alat bantu edukatif dan preventif agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap kebiasaan yang beresiko. Untuk membangun model prediksi ini, kami menggunakan dataset dari situs Kaggle yang berjudul Obesity Prediction Dataset. Dataset ini memiliki 2111 baris data dan 17 kolom fitur yang berisi informasi gaya hidup dan karakteristik pribadi dari responden. Berikut adalah penjelasan dari fitur-fitur penting yang digunakan, yaitu usia responden dalam tahun, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Target atau label dari dataset ini adalah kolom No Boys Dead yang berisi kategori obesitas, yaitu insufficient weight, normal weight, overweight. Dataset ini sangat kaya dan cocok untuk digunakan sebagai basis klasifikasi karena mencakup faktor-faktor penyebab obesitas secara menyeluruh. Setelah memuat dataset, kami melakukan beberapa tahapan pre-processing untuk menyiapkan data sebelum pelatihan model. Pertama, kami melakukan pemeriksaan awal dengan fungsi head, info, dan descript dari pustaka Pandas. Hasilnya tidak ditemukan missing values, jadi kami tidak perlu melakukan imputasi data kosong. Kami juga mengecek apakah ada outlier terutama pada kolom berat dan tinggi badan. Visualisasi dilakukan menggunakan box plot. Walaupun ada beberapa nilai ekstrim, kami memutuskan untuk tidak menghapusnya karena datanya masih wajar. Selanjutnya, fitur-fitur kategorikal seperti gender, CAEC, CALC, dan MT-RANS kami konversi menjadi angka menggunakan label encoding. Karena model machine learning tidak bisa membaca data string, data kami bagi menjadi dua bagian, 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Karena kami menggunakan decision tree, maka kami tidak melakukan normalisasi atau scaling data. Decision tree bisa bekerja langsung pada data numerik tanpa standar deviasi yang sama. Selanjutnya yaitu metode atau algoritma yang digunakan. Untuk metode machine learning-nya, kami menggunakan Decision Tree Classifier dari pustaka Scikit-learn. Decision Tree adalah algoritma klasifikasi yang membagi data berdasarkan fitur paling signifikan secara berurutan hingga mencapai keputusan akhir. Kami menggunakan parameter criterion sama dengan petik 1 entropi agar pemisahan data dilakukan berdasarkan tingkat ketidakpastian informasi. Nilai random underscore state sama dengan 42. Kami tetapkan agar hasilnya konsisten saat model dilatih ulang. Model yang telah dilatih kemudian kami simpan dalam file joblib menggunakan fungsi joblib.dump. Setelah model dilatih, kemudian kami melakukan pengujian pada data uji dan hasilnya sangat memuaskan. Model Decision Tree menghasilkan akurasi 100% pada data uji. Meski begitu, angka ini bisa jadi terlalu sempurna dan ini menjadi tanda adanya potensi overfitting. Artinya, model sangat cocok untuk data latih, tapi belum tentu akurat pada data baru. Oleh karena itu, kami menyarankan agar ke depan model ditingkatkan menggunakan metode ensemble seperti random forest atau XGBoost yang bisa mengurangi overfitting dan memperbaiki performa secara keseluruhan.
Selanjutnya, saya akan menunjukkan demo aplikasi yang telah dibuat dengan Streamlit. Aplikasi ini berbasis web dan pengguna cukup membuka aplikasi lalu akan muncul form yang meminta data pribadi. Sekarang kita langsung saja buka aplikasinya. Setelah muncul seperti ini, maka kita langsung isi saja formnya. Ini saya isi dengan data saya. Setelah semua form terisi, selanjutnya cukup menekan tombol prediksi dan aplikasi akan menampilkan hasil prediksi obesitas berdasarkan data yang diberikan. Di sini muncul prediksi yaitu underweight, yang artinya data yang tadi dimasukkan berat badannya tidak normal. Dengan desain yang sederhana, aplikasi ini bisa langsung digunakan oleh siapa saja tanpa perlu instalasi software khusus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa algoritma machine learning seperti Dictation Tree bisa digunakan secara praktis untuk membuat sistem prediksi yang akurat. Aplikasi yang kami kembangkan dapat menjadi media edukasi untuk masyarakat umum dan bisa membantu seseorang mengenali risiko obesitas berdasarkan gaya hidupnya. Ke depan, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur visualisasi, riwayat hasil prediksi, atau bahkan integrasi dengan data wearable device. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.